Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia-Nya kita masih diberikan waktu, kesempatan, dan juga nikmat dalam rangka menikmati bulan suci Ramadan sampai hari menjelang akhir ini. Tidak semuanya diberikan nikmat perjuangan sampai akhir ini. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah dan bahkan belum menemui bulan Ramadan, juga ada yang sudah mendahului kita. Ini adalah satu nikmat yang harus selalu kita ingat, kita tanamkan dalam hati pikiran kita, sehingga akan tumbuh rasa syukur yang sangat besar atas nikmat dari Allah. Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan peninggalan beliau, yaitu dua ajarannya Al-Quran dan As-Sunnah, kita apabila mempelajarinya akan mendapatkan petunjuk dan akan menjadi umat yang lebih baik. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya kemurnian tauhid. Kita tahu kalau zaman dahulu ya, itu masih banyak orang yang berada dalam kesesatan, menyembah dari pohon, kemudian mengkhususkan tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dimana mempercayai bahwa kekuatannya ini lebih besar daripada kekuatan Allah. Padahal dalam surat Al-Ikhlas yang sudah sering kita baca dan mungkin sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Di ayat pertama ini sudah jelas bahwa Allah ini adalah satu. Dalam poin ini berarti kita tidak boleh memperduakan, mempertigakan, bahkan mempersekiankan Allah. Apabila kita sampai mempercayai ada kekuatan yang lebih kuat, yang lebih besar dari Allah, maka tidak langsung kita sudah mensekutukan Allah. Dan apabila mempersekutukan Allah, itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni. Maka di ayat yang keduanya, Allahu Somad, ya, Allah tempat memberi segala sesuatu. Ketika kita ingin sesuatu, ingin hal yang kita penginkan, itu kita mintanya hanya kepada Allah. Tapi terkadang ada beberapa orang yang, mohon maaf, contohnya ingin ujian atau tes, ya, ini kan anak sekolah masih menjalankan tes, itu malah pergi ke makam, pergi ke tempat-tempat yang dianggap ketika berdoa di sana akan mengabulkan doa. Nah, ini secara pelan-pelan tauhid kita akan bergeser kepada selain Allah. Itu era dulu. Kalau era sekarang
tanpa kita sadari kita juga kadang sudah mempersekutukan Allah. Kita dengan modernisasi ini terkadang ketika mendengar suara adzan kita sedang pegang HP ini lebih menyibukkan kita, HP ini lebih mengalahkan hal yang lebih penting. Ini kalau tidak hati-hati kita pelan-pelan juga akan terpinggirkan akidah kita. Lebih asik dengan HP-nya ya. Menurut data ini di Indonesia orang melihat sosmed, sosial media atau internet itu 5 jam sehari. Tapi ketika berurusan dengan hal yang akhirat, tadarus, kemudian berangkat ke masjid, ini akan lebih ngantuk, akan lebih cepat lelah. Karena memang janji setan itu akan terus membelokkan kita, mengajak kita untuk masuk ke neraka, akan menggoda dari depan, belakang, atas, bawah. Itu janjinya. Maka dibuat terasa indah, dibuat terasa nyaman apabila kita ini lebih menuruti hawa nafsu. Maka kembali ke ayat tadi, maka di ayat selanjutnya ya, Allahu samad lam yalid wa lam yulad, ya, Allah tidak berkeluarga, tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti menunjukkan menasbihkan lagi, meyakinkan bahwa Allah ini satu, maha kuasa, mampu mengatur segalanya. Dalam diri kita aja diatur oleh Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari rezeki kita belum makhluk seisi dunia atau makhluk yang lainnya. Kan di ayat yang terakhirnya ya, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang lebih perkasa daripada Allah. Maka ini lebih meyakinkan kita lagi apa yang kita ragukan untuk mengimani Allah dan menjaga ketauhidan kita. Kalau zaman dulu pergi ke dukun, ke tempat-tempat yang angker tadi, kalau sekarang ke HP ya, bahkan masih ada di zaman modern ini orang yang tidak percaya Tuhan ya. Di Jepang itu penyembahnya matahari dan sebagainya. Maka kita ini sangat bersyukur dari lahir sudah Islam, kemudian sampai saat ini masih Islam, dan cita-cita kita meninggal dalam keadaan Islam. Ini yang akan membawa kita menuju tempat kita yang sesungguhnya, karena kita ini penghuni surga sebenarnya ya. Karena Nabi Adam dan Hawa penghuni surga, kita di dunia ini hanya mampir. Kemudian tempat umat Islam yang beriman dan bertakwa sesungguhnya kita nanti adalah cita-citanya kembali ke dalam surga. Mungkin sedikit dari kami sebagai pengingat dan motivasi untuk saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.